Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Halimatus Sa'diyah dari Prodi Manajemen NPM 24040-113. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, tentang identitas nasional. Dan yang ketiga, tentang integrasi nasional. Yang pertama yaitu tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan itu merupakan salah satu pelajaran wajib dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan atau pembelajaran yang membekali siswa dengan seperangkat pengetahuan sebagai upaya memanusiakan, membudayakan, dan memberdayakan serta menjadikan warga negara yang baik, yakni warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya, memiliki pola pikir yang cerdas, kritis, sikap yang demokratis, serta memiliki karakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berfungsi untuk membentuk karakter warga negara Indonesia menjadi warga negara yang memiliki nilai dan moral yang luhur, cerdas, terampil, dan setia kepada bangsa. Topik yang kedua yaitu tentang identitas nasional. Nah, identitas nasional sendiri itu merupakan pembeda antara suatu negara dengan negara lainnya. Harapannya, semua masyarakat di negara tersebut memiliki yang diidentik dengan budayanya yang sangat kaya seperti makanan rendang, juga tarian tradisional hingga lagu daerah yang sangat banyak. Nah, oleh karena itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa secara umum definisi luas dari identitas nasional sendiri adalah sebagai jati diri atau sifat unik yang tumbuh dan berkembang di suatu negara sehingga dapat menjadi pembeda dibandingkan negara-negara lainnya. Adapun unsur yang menjadi bagian dari identitas nasional yaitu adalah suku, bahasa, budaya, dan agama. Nah, sekarang kita lanjut ke topik yang ketiga yaitu tentang integrasi nasional. Integrasi nasional itu merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu. Adapun jenis integrasi mencangkup integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal. Dalam dimensi vertikal, integrasi nasional bertujuan untuk memadukan persepsi dan perilaku elit dan massa, yaitu dengan menghilangkan atau mengurangi kesenjangan antar kelompok yang berpengaruh dan kelompok yang dipengaruhinya. Sedangkan integrasi nasional dalam dimensi horizontal yaitu berkaitan dengan kadar integrasi antara kelompok-kelompok masyarakat yang diarahkan pada upaya untuk menjembatani perbedaan yang dilahirkan oleh faktor teritorial dan kultural. Sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyuratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan, disintegrasi ini menyiratkan adanya perpecahan, pertentangan, dan konflik. Jadi mereka itu saling berbalik. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Premium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Nah, pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.